Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Nazula dari jurusan Teknik Informatika kelas 1B NIM 2022 103 703 11097. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Oke, yang pertama pengertian. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat digunakan dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Sejarah. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Team Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982 Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984 Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetus program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Oke, kita ke jenis-jenis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Oke, yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau WLAN, Wireless Local Area Network. Oke, yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruangan lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Oke, yang kelima ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Oke, yang keenam adalah internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Oke, yang ketujuh adalah yang terakhir VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuatkan jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Oke, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer peer-to-peer dan client server. Pengertian peer-to-peer. Peer-to-peer ialah model jaringan yang dapat memberikan kedudukan yang sama terhadap komputer. Tak ada yang bertindak sebagai server atau silent sehingga tidak ada media menyimpan yang bersifat umum. Pada model ini, dua komputer dapat berhubungan secara langsung tanpa tergantung pada server. Oke, ciri-ciri jaringan peer-to-peer
Yang pertama, minuman terdapat satu komputer yang berlaku menjadi server. Yang kedua, terdapat komputer workstation atau tempat kerja. Yang ketiga, sistem operasi menunjang jaringan, misalnya Win, Node, Network, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, alamat tambahan, misalnya Network Interface Card, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, alat penghubung antar komputer, misalnya kabel, konektor, dan lain-lainnya. Kelebihan koneksi peer-to-peer. Berikut ini terhadap beberapa kelebihan sistem peer-to-peer, yakni sebagai berikut. Oke, yang pertama, antar komputer dalam jaringan bisa saling berbagi menggunakan fasilitas yang dimilikinya, misalnya hard disk, drive, fax, atau modem, dan printer. Dan yang kedua, biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaringan client server. Salah satunya karena tidak membutuhkan adanya server yang mempunyai keahlian khusus untuk mengorganisasikan dan menyiapkan fasilitas jaringan. Dan yang terakhir, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga salah satu komputer atau mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mendapati gangguan. Oke, kelemahan koneksi peer-to-peer. Berikut ini terdapat beberapa kelemahan sistem peer-to-peer, yakni sebagai berikut. Yang pertama, troubleshooting jaringan relatif lebih sulit, karena pada jaringan peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada di jaringan selain to server. Komunikasi ialah antara server dengan workstation atau tempat kerja. Yang kedua, untuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client server, karena setiap komputer atau peer di samping harus mengelola, memakai fasilitas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. Yang ketiga, sistem keamanan. Jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Oke, yang terakhir, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan oleh masing-masing komputer tersebut. Oke, kita beralih ke contoh jaringan peer-to-peer. Yang pertama, jaringan peer-to-peer tanpa menggunakan switch. Ini ada contohnya di gambar. Siapkan dua komputer atau laptop, siapkan kabel kompresor, dan setting IP address kedua komputer. Lihat gambar di bawah ini atau di samping ini. Jika sudah disetting IP-nya, lakukan pengecekan dengan cara ping IP yang sudah disetting dan menggunakan CMD. Oke, selanjutnya jaringan peer-to-peer menggunakan switch. Siapkan 4 komputer, siapkan switch 1 di tengah, siapkan 4 kabel strike, menggunakan kabel ke port yang sudah disediakan oleh switch, setting IP address-nya. Dan inilah contohnya. Jika sudah setting, lakukan pengecekan dengan cara ping yang sudah disetting menggunakan CMD. Kita selanjutnya ke pengertian client server. Client server ialah suatu model jaringan yang memiliki client dan server. Client ialah komputer yang minta layanan atau dapat berupa data atau perangkat keras, misalnya printer. Sementara server ialah komputer yang bertindak untuk melayani permintaan client. Oke, fungsi server. Berikutnya terdapat beberapa fungsi dari server, yakni beberapa berikut. File server, fungsi untuk menangani berkas yang dapat diakses oleh client. Print server, berfungsi sebagai pengontrol print yang dapat digunakan oleh client. Web server, berfungsi untuk menangani halaman-halaman web yang dapat diakses oleh browser. Mail server, berfungsi untuk menangani surat elektronik. Cara kerja sistem client dan server. Sistem client dan server berjalan setidaknya pada dua sistem komputer yang berbeda. Biasanya sebuah server melayani beberapa komputer client, walaupun mungkin ada juga hanya melayani satu client saja. Itu yang dinamakan peer-to-peer atau point-to-point. Client merupakan sebuah komputer desktop yang terhubung ke jaringan. Apabila bagai ingin mengakses informasi, bagaimana aplikasi client mengeluarkan permintaan yang dikirim melalui jaringan kepada server. Server kemudian menjalankan permintaan dan mengirim informasi kembali kepada client. Kelebihan sistem client server. Berikut ini terdapat beberapa kelebihan dari sistem client server, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan akses lebih tinggi sebab penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh server yang tidak dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. Dan yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang berfungsi sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dalam sistem keamanan dan jaringan. Dan yang terakhir, sistem backup data yang lebih baik karena pada jaringan client server backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Oke, kelemahan sistem client server. Berikut ini terdapat beberapa kelemahan dari sistem client server,
yakni berbagai berikut. Yang pertama, biaya operasional relatif lebih mahal. Dan yang kedua, diperlukan adanya suatu komputer khusus yang berkemampuan untuk ditugaskan sebagai server. Dan yang ketiga, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Oke, contoh client and server. Contoh client server mengacu pada desain aplikasi atau macam dari arsitektur aplikasi client server tersebut. Di antaranya one tier, standalone. Pada arsitektur ini sebuah proses dilakukan pada mainframe. Tipe model ini ialah di mana semua proses terjadi karena terpusat yang dikenakan sebagai basis host. Kekurangan yang terjadi pada tipe ini yang semakin banyak user mengakses, maka akan semakin kewalahan. Kita lanjut ke komponen jaringan kabel. Yang pertama, kabel strike. Untuk pembuatan kabel UTP dengan tipe strike, beberapa orang menerapkan cara twin set, yaitu menyamakan susunan antara kedua ujung konektor RJ45 tanpa memperhatikan susunan warna yang dipakai. Yang digunakan adalah susunan warna menurut standar internasional yang telah dinamakan oleh Cisco sebagai urutan kabel tipe T568A dan T568B. Itu contoh, bisa dilihat di gambar tersebut di bawah ini. Oke, berikut ini urutan pin untuk memasang kabel UTP tipe strike, ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Fungsi dari setiap pin bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan fungsi dari tiap pin tersebut, maka contoh penggunaan kabel tipe strike adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, menghubungkan komputer dengan switch atau hub. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. Menggunakan router. Yang ketiga, menggunakan router dengan jaringan LAN pada modem kabel atau DSL. Yang keempat, menghubungkan switch ke router. Dan yang terakhir, menghubungkan hub ke router. Kabel crossover. Kabel crossover adalah kabel LAN yang memiliki urutan warna kabel yang berbeda pada kedua ujung konektor RJ45. Dari susunan warna yang telah disusun, ada tinggal menukar urutan pin atau warna yang di salah satu ujung konektor RJ45 yang Anda pasang, di mana urutan warna yang ditukar adalah urutan pertama dengan yang ketiga dan urutan yang kedua dengan yang keenam. Hasilnya akan sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar tersebut. Fungsi dari tiap pin bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Contoh menggunakan kabel crossover adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub. Yang keempat, menghubungkan switch dengan hub. Dan yang terakhir, menghubungkan komputer dengan router. Network card. Kartu jaringan atau juga yang disebut dengan network card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah NIC Ethernet, token ring, dan lainnya. Sebagai NIC yang bersifat logis adalah low-band adapter dan dial-up adapter. Disebut juga sebagai hardware adapter. Sebagai jenis NIC diberikan nomor alamat yang disebut sebagai MAC address yang disebut bersifat statis atau dapat diubah oleh pengguna. Hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat internet bersama-sama dengan menjadikan bertindak sebagai segmen jaringan tunggal. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Yang selanjutnya, konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah konektor kabel internet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN, local area network, dan topologi jaringan lainnya. Selanjutnya ke topologi jaringan fisik. Yang pertama, topologi ring atau cincin. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antara PC dengan PC yang lain tanpa menghubungkan hub atau switch. Dalam proses instalisasi hanya menggunakan LAN card yang disediakan dalam PC. Untuk membutuhkan jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungi seri satu dengan yang lain. Untuk hubungan lain akan membentuk loop tertutup. Itu contoh gambar yang ada di samping. Oke, yang ciri-ciri topologi ring. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Yang kedua, problem yang dihadapi sama dengan topologi push, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP dan konektor RJ45.
Kelebihan topologi ring. Yang pertama, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dan yang ketiga, transmigrasi data yang relatif sederhana, seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Selanjutnya, kekurangan topologi ring. Kerusakan pada salah satu media pengirim atau terminal dapat melumpuhkan kerja seluruh jaringan. Yang kedua, paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir, mengembangkan jaringan menjadi lebih kaku karena menambah terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Oke, yang kedua, topologi bus. Topologi bus merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau kabel pusat, tempat di mana seluruh client dan server dihubungkan sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Ciri-ciri topologi bus. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimbangan pada suatu kabel, dan selanjutnya tidak dapat diperlukan hubungan. Yang banyak diperlukan adalah koordinator pada setiap internet card. Dan yang terakhir, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Oke, kelebihan yang pertama, layout kabel sederhana sehingga instalasi relatif lebih mudah. Yang kedua, kerusakan dalam satu komputer client tidak akan mempengaruhi komunikasi antar client lainnya. Yang ketiga, hemat kabel sehingga biaya instalasi relatif lebih murah. Dan yang terakhir, menambah dan menggunakan terminal CON dapat dilakukan menggunakan operasi berjalan. Kekurangan yang pertama, jika kabel utama pada backbone putus maka komunikasi gagal. Yang kedua, bola kabel utama sangat panjang maka pencarian gangguan menjadi sulit. Dan yang ketiga, kemungkinan akan terjadi tabrakan data solution apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Dan yang selanjutnya, keamanan data kurang terjamin. Yang terakhir, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Oke, yang ketiga, topologi star. Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hubungan untuk menghubungkan antar node client. Topologi star menggunakan topologi yang sering digunakan instalasi jaringan pada umumnya. Untuk contoh gambar yang ada di samping saya, di samping kanan. Ciri-ciri topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator hub kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubungkan sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Oke, yang ketiga, sangat mudah dikembangkan. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa dikomunikasikan dalam jaringan tersebut. Dan yang keempat, jaringan salah satu Ethernet cat rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Dan yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan. Yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi. Yang ketiga, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit. Yang keempat, mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu selen menggunakan satu jalur akses. Selanjutnya, mudah untuk menambah dan mengurangi komputer selanjutnya. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan start. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hubungan yang dapat berkomunikasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan, jika switch atau hubungan titik pusat rusak maka seluruh jaringan akan down. Jika terlalu banyak penggunaan maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Dan yang selanjutnya, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Dan selanjutnya, boros kabel maka akan secara otomatis memakai biaya yang cukup banyak. Dan yang terakhir, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak maka tidak dapat dipergunakan, bahkan dalam jangka panjang akan merusak port-port yang lain. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.